Shalom, puji bagi nama Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Satu hari lamanya kita boleh berpuasa, bela apa yang menjadi setiap permohonan kita, Tuhan Yesus yang berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Saat ini kita akan masuk di dalam ibadah, kita lagu cinta yang mengatakan, ku masuk ruang maha kudus.
Kita dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puja, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat malam hari ini ya Tuhan, kami datang rindu untuk memuji nama-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sucikanlah ya Bapa seluruh kehidupan kami, layakan kami dan tahirkanlah seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat mengikuti ibadah di hari ini. Kami rindu ya Tuhan, di hari ini, di malam ini, kami boleh merasakan Roh Kudus-Mu memimpin ibadah kami, Roh Kudus-Mu melawat ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus Kristus, perlengkapilah hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di malam hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau yang boleh mentahirkan seluruh kehidupan para hamba-hamba-Mu yang melayani, agar setiap pelayanan yang kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Urapi yang main dalam pujian, urapi yang main dalam memainkan musik, urapi yang terlebih lagi urapan-Mu yang boleh melayani dalam pemberitaan firman, sehingga firman yang boleh kami terima di malam hari ini boleh termeter dalam segenap kehidupan kami. Firman-Mu itu yang menguatkan hati kami, yang menguatkan iman kami, agar senantiasa kami berpegang teguh kepada pengajaran firman-Mu. Bapa, kami tahu di saat kami ingin bersungguh-sungguh memuji nama-Mu, ada satu kuasa yang tidak suka kepada kami. Ia akan melakukan segala tipu muslihatnya, sehingga membuat kami tidak sungguh-sungguh memuji nama-Mu. Tapi kami punya Allah yang kuasanya ajaib, dan dengan otoritas dan nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mematahkan, kami mau menengking, kami mau menghancurkan segala tipu muslihat iblis sejahat, dan kami usir Engkau, demi perintahkan Engkau untuk keluar dari hati kami, bahkan di tempat di mana Engkau bersembunyi. Engkau tidak layak lagi, karena hari ini Tuhan Yesus yang boleh memenangkan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami buka ibadah kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalau tadi kita mengatakan bahwa kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Hanya Dia yang layak untuk kita agungkan. Kita lagu yang mengatakan, Yesus kemuliaan. Pulihkan hati
kami menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Hanya Yesus yang menjadi pembela kita. Hanya Yesus yang menjadi sumber penolong dalam segenap kehidupan kita semua. Tanpa pertolongannya, kita tidak dapat mampu melalui hari-hari yang kita lalui. Kita akan lagu yang mengatakan, sebab Kau besar. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mampu mengubahkan hati kita, yang mengubahkan seluruh kehidupan kita semua. Kita lagu yang mengatakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
kami buka hati kami, buka hati, jamaah-Mu, berserah di hadirat-Mu, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati, ku jamaah-Mu, berserah di hadirat-Mu, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kau ambil alih Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Inilah yang menjadi pengakuan kami kepadamu. Kami buka hati kami buka bejana hidup kami. Masuklah ya Tuhan dalam segenap hati kami, karena kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, karena firman itulah yang berkuasa dalam segenap kehidupan kami. Firman itulah yang menjadi pengajaran dalam segenap kehidupan kami. Urapilah Tuhan hamba-Mu yang melayani dalam pemberitaan firman, sehingga setiap firman yang diungkapkan, setiap firman yang diperkatakan kepada kami di malam hari ini, boleh kami simpan dalam hati kami, boleh kami hidupi, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi terang dimanapun kami boleh berada. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, apakah suara saya terdengar dengan baik? Puji Tuhan. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah doa puasa kita di bulan kedua, di bulan Februari tahun 2023, tahun yang dinyatakan oleh ajaran Yesus penuh sebagai tahun pemuridan. Itu sebabnya di hari ini terpilih tema yang berjudul Doa Puasa Murid-Murid Kristus. Doa Puasa Murid-Murid Kristus. Murid-murid Kristus adalah umat yang bertekun di dalam ajaran Injil, sehingga otomatis definisi daripada dua puasa murid-murid Kristus itu sudah jelas, yaitu dua puasa yang seturut atau sesuai dengan pikiran dan kehendak Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudaraku, itulah intisari renungan kita di malam ini. Langsung saja, mari kita mulai memeriksa ayat-ayatnya yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5 dari ayat 33 sampai ayat 39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengenakan juga satu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur.
Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Amin. Inilah firman Tuhan Yesus atau ajaran Injil sepenuh tentang doa puasa. Tentang doa puasa sebagaimana tertulis dalam ayat 33, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Berpuasa dan sembahyang. Jadi memang sudah menjadi tradisi agama Yahudi sejak dulu bahwa berpuasa itu harus dibarengi dengan berdoa atau bersembahyang. Nah, saudara-saudaraku, ajaran Injil sepenuh yang berjudul Hal Berpuasa ini bukan hanya tertulis dalam kitab Lukas saja, tetapi juga tertulis dalam kitab Matius dan kitab Markus, di mana judul perikop dari ketiganya, baik di Matius, Markus, maupun Lukas, sama, yaitu hal berpuasa. Namun ketika kita membaca ayat-ayatnya, baik di Matius, baik di Markus, maupun Lukas, maka dapat kita rasakan bahwa perikop hal berpuasa ini adalah pelajaran doa puasa untuk murid-murid Kristus saja. Untuk murid-murid Kristus saja. Ada dua hal yang menyatakan hal itu. Pertama adalah seperti tertulis dalam ayat 34 dan 35, yaitu jawaban Yesus Kristus kepada orang Farisi yang bertanya, mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Seperti murid-murid Yohanes atau seperti orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus menjawab, dapat sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Amin. Jelaslah bahwa dua puasa murid-murid Kristus adalah dua puasa yang menurut kepada keinginan dan ajaran Tuhan Yesus saja. Sehingga ibadah doa puasa murid-murid Tuhan Yesus sudah tidak sama lagi dengan tradisi atau kebiasaan doa puasa agama Yahudi. Sudah tidak sama lagi. Melainkan telah menjadi doa puasa perjanjian baru, yaitu perjanjian Allah yang turun ke dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian baru itulah, saudara-saudaraku, hal yang kedua yang menyatakan atau menegaskan tentang doa puasa murid-murid Kristus sebagaimana tertulis dalam ayat 36. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ini untuk menyatakan bahwa doa puasa yang murid-murid Kristus itu tidak sama lagi dengan doa puasa agama Yahudi. Doa puasa yang ada di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, itu bukan sekedar, itu tidak bisa ditambalkan atau ditambahkan dengan doa puasanya orang-orang Yahudi. Bukan, tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui perjanjian baru, Allah menghendaki agar umatnya memakai baju yang baru. Itu kehendak Allah, agar umatnya, umat tebus saja memakai pakaian yang baru. Itulah pakaian pesta. Pakaian pesta kerajaan Allah yang harus dipersiapkan oleh kita semua melalui ibadah yang benar, melalui ibadah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku, termasuk di dalamnya adalah ibadah, termasuk dalam ibadah itu adalah doa puasa murid-murid Kristus. Itu berarti bahwa pakaian pesta hanya akan diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang telah dianggap lulus oleh Tuhan Yesus. Sang penasihat ajaib, guru sejati. Itulah umat yang telah melaksanakan ibadah yang sejati. Sungguh-sungguh melaksanakan ibadah yang sejati selama hidupnya di dalam dunia yang fana. Nah, saudara-saudaraku, kita telah sama-sama baru saja belajar bahkan tentang ibadah yang sejati
yaitu ajaran Injil sepenuh yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai 3. Nah, tidak salahnya kita kembali untuk menyegarkan ingatan kita baca Roma 12 ayat 1 sampai 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Ini sudah pernah kita bahas di dalam ibadah Sabat terakhir di bulan Januari, di minggu kelima. Ketiga ayat ini tidak lain daripada adalah ketiga hal pokok di dalam ajaran Injil. Yang isinya, hal pokok itu, intisarinya, berbicara tentang hati sebagai hamba. Sekali lagi kita buktikan ayat 1 yang mengatakan agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup dan berkenan kepada Allah. Itu adalah peringatan kepada kita masing-masing agar kita mengingat siapa diri kita. Kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, harganya telah lunas dibayar. Sehingga kita ini adalah milik-milik Kristus, yaitu hamba-hamba Kristus yang wajib, yang harus mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya. Mengingatkan kepada kita bahwa kita ini hamba-hamba Kristus. Ayat yang kedua yang menyatakan agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Itu adalah perintah untuk menjadi hamba. Itu juga perintah untuk menjadi hamba. Yaitu memilih jalan kehidupan kita, masuk melalui pintu yang sesak, berjalan di jalan yang sempit. Ya, itu adalah pintu dan perjalanan seorang hamba. Ya. Tidak ada orang suka memilih itu. Itu adalah jalan yang tidak suka dipilih orang. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kamu harus memilih itu. Masuklah melalui pintu yang sempit, yang sesak, dan berjalan di jalan yang sempit. Dikatakan sesak itu karena itu kita harus rela, harus sadar sebagai hamba Kristus. Ya, saudara-saudaraku. Itu sebabnya dalam pelajaran dua puasa murid-murid Kristus, itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada orang yang sudah minum anggur yang tua mau mencoba anggur yang baru. Gitu. Karena ini adalah satu kehendak Allah yang ajaib. Ya. Barang siapa mau menjadi pemimpin, hendaklah ia menjadi pelayan. Itu kan ajaib. Gitu. Barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, ya harus yang paling rendah di antara kamu. Itu kan satu kehendak yang perjanjian yang baru, yang ajaib. Namun itulah kehendak Allah. Dan terakhir ayat ketiga tentang berpikir sederhana, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Itu adalah tuntutan kepada kita agar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Hati sebagai hamba yang tidak berpikir terlalu neko-neko lah, melainkan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menentukan jalan hidup kita. Nanti kita mau dipakai sebagai apa oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu suka-sukamu Yesus. Tetapi tugas kita adalah kita harus memastikan kita layak atau tidak menjadi murid-muridnya. Gitu. Kita layak atau tidak. Berarti kita harus berusaha, sungguh-sungguh berusaha, terutama di tahun ini. Untuk memilih, memutuskan, ya, untuk membulatkan tekad, untuk sungguh-sungguh memiliki pikiran Kristus, hati sebagai hamba, pikiran dan perasaan Kristus. Maka saudara-saudaraku, di dalam pelajaran doa puasa murid-murid Kristus ini, jelaslah
bahwa pakaian baru atau pakaian pesta kerajaan Allah itu adalah ibarat ijazah atau tanda kelulusan dari murid-murid Kristus yang telah menamatkan pelajarannya. Di mana dalam pelajaran itu ada 3 hal pokok yang disebut sebagai ijazah ibadah yang sejati. Di dalamnya itu terkandung kehendak Allah, kebenaran yang dari Tuhan Yesus Kristus, hati sebagai hamba. Ya. Menamatkan pelajaran ijazah yang sejati ibadah yang sejati di mana di dalamnya adalah termasuk doa puasa untuk murid-murid Kristus. Doa puasa perjanjian baru sebagaimana perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dalam ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan Yesus, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang. Dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru sebab ia akan berkata, anggur tua itu baik. Ya. Sangat sedikit orang yang mau memilih jalan hidup, ya, bercita-cita jadi hamba Kristus. Sangat sedikit. Sungguh-sungguh mau menjadi hamba Kristus. Padahal itu adalah jalan menuju kemuliaan. Jalan menuju tingkatan hidup yang tertinggi. Padahal seperti itu, saudara. Rancangan dan kehendak Allah yang sempurna. Di sini jelas perumpamaan Tuhan Yesus menjelaskan tentang ajaran perjanjian lama dengan umatnya atau murid-murid perjanjian lama yang diumpamakan sebagai kantong kulit yang tua. Juga tentang ajaran perjanjian baru yang diibaratkan sebagai anggur yang baru dengan murid-muridnya atau penganutnya yang dilambangkan sebagai kantong kulit yang baru. Itulah murid-murid Kristus yang harus bertekun dalam menamatkan pelajaran perjanjian baru. Pelajaran yang berdasar, memiliki dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dengan Kristus Yesus sebagai sentral. Hanya Yesus Kristus menjadi sentralnya. Itulah ajaran Injil sepenuh sebagai kebenaran Alkitab yang seutuhnya. Kebenaran Alkitab yang seutuhnya. Utuh, lengkap. Dengan demikian, murid-murid perjanjian baru, pelajarannya justru lebih lengkap dibandingkan murid-murid perjanjian lama. Termasuk dalam pelajaran doa puasa. Sebagaimana yang telah pernah kita bahas bersama, doa dan puasa adalah kelengkapan dari ibadah yang sejati. Maksudnya, artinya bukan hanya berdoa, tetapi berpuasa juga. Bukan hanya meminta, tapi mengetok juga. Sehingga dipercaya dapat menghasilkan buah yang lebih nyata, lebih pasti, dan lebih terjamin. Maka saudara-saudaraku, apa kesimpulan kita dari pelajaran doa puasa murid-murid Kristus? Ada 2, saudara. Yang pertama, doa puasa murid-murid Kristus adalah ibadah yang menurut kepada pikiran dan kehendak Tuhan Yesus. Injil yang telah turun dari surga, dari Allah semesta alam. Maka, saudara-saudaraku, ini harus kita perhatikan. Doa puasa murid-murid Tuhan Yesus harus seiring dan sejalan dengan ajaran Injil sepenuh. Doa puasa murid-murid Kristus harus bersamaan atau berbarengan dengan ketekunan di dalam ajaran Injil sepenuh. Itu berarti doa puasa murid-murid Kristus tidak akan pernah berhasil kalau dia tidak mau juga bertekun dalam ajaran Injil sepenuh. Tidak ketemu dia. Ya, itu doa puasa perjanjian baru. Kedua, saudara-saudaraku, dan terakhir,
Doa puasa murid-murid Kristus adalah sarana kedewasaan rohani. Jalan menuju rohani yang dewasa. Sesungguhnya dewasa rohani itu perlu kita ketahui. Apa maknanya dewasa rohani? Itulah dia yang disebut sebagai kebenaran yang memerdekakan. Sudah siap untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana diajarkan dalam ayat tambahan. Jadi ada ayat-ayat tambahan tentang hal berpuasa yang hanya tertulis di dalam kitab Matius saja. Mari kita baca ayat yang terakhir. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan Yesus. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, doa puasa murid-murid Kristus adalah doa puasa yang dewasa. Harus dewasa. Lebih dewasa dari doa puasa murid-murid Perjanjian Lama yang dipertontonkan secara berjemaah. Doa puasa murid-murid Kristus tidaklah demikian. Doa puasa murid-murid Kristus itu tersembunyi sifatnya. Untuk menyatakan satu hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan Yesus. Hanya mereka berdua. Satu hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Satu hubungan yang sangat spesial. Unik dan tidak serupa dengan kebanyakan orang. Dari mana kita bisa berdoa puasa seperti itu? Doa puasa seperti itu, doa puasa dewasa, adalah merupakan hasil dari ketekunan dan ketelitian dalam ajaran Injil. Semakin kita tekun, semakin kita teliti dalam ajaran Injil, semakin dewasalah rohani kita. Inilah faktor mencari di dalam dalil kehidupan, minta, cari, ketok. Ketekunan dalam mencari akan berbuahkan kebenaran yang memerdekakan. Sehingga sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali diberkati, akan terus diberkati. Sekali selamat, akan tetap selamat. Seperti Raja Daud. Maka pastikanlah kita semua layak untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang berdoa dan berpuasa hanya seturut pikiran dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan dan mengingatkan dan memeteraikan ajaran ini di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saya rindu kita mengangkat pujian. Ku melayani Yesus. Walaupun berat dan sukar jauh, takkan aku goyah sebelum berakhir hidup
dalamku telah kutinggalkan. Asal dari Yesus serasa senang selalu, karena ku tahu apa hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semuanya. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Ku melayani Yesus, ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semuanya. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semuanya. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Kau memimpin ibadah doa puasa kami di malam ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami merasakan Tuhan hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Kami juga bersyukur Bapa untuk lawatan-Mu di dalam ibadah ini. Kau hadir lewat firman-Mu, ajaran kebenaran-Mu kepada kami, agar kami Bapa di dalam surga mempersiapkan pakaian pesta kami Tuhan Yesus Kristus dengan Tuhan ibadah yang sejati, yaitu di mana di dalamnya Bapa dilengkapi dengan doa dan puasa sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kalau di hari ini Bapa Engkau mengingatkan kami ya Tuhan Yesus Kristus tentang apa yang berguna dalam kehidupan kami, terutama di tengah dunia yang sedang bergoncang. Bapa, hamba-Mu sudah selesai memperkatakan berita Injil-Mu, tapi biarlah hanya kiranya Roh-Mu yang kudus saja yang memeteraikan perkataan-perkataan Injil-Mu itu di dalam hati kami. Sehingga Tuhan, kami memiliki kesanggupan, kami memiliki kemampuan untuk membulatkan tekad kami. Fokus Tuhan pada apa yang Kau perintahkan kepada kami, yaitu kami taat menjadi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya, kami semuanya mengikuti ibadah di malam hari ini, kami sudah menerima berkat kasih karunia yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mendoakan Tuhan gereja-Mu, GBS Jalan Baladewa, berdoa Tuhan agar Engkau yang melindungi gereja jemaat-Mu itu dengan kuat kuasa-Mu. Dijauhkan Tuhan Yesus Kristus dari orang-orang jahat, roh-roh jahat, ajaran-ajaran sesat. Pagari Tuhan dengan kasih dan kebenaran-Mu. Demikian juga peribadatan yang ada di dalamnya. Kau yang memimpin kami, Kau yang membentuk kami, sehingga Tuhan kami semakin Tuhan hari bertambah Tuhan kami setia, bertambah Tuhan kami taat, bertambah Tuhan kami melakukan ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, memberkati jam-jam ibadah kami, Tuhan Yesus Kristus, setiap pelayanan yang dilakukan oleh umat-Mu, ibadah yang diselenggarakan, baik Tuhan Yesus Kristus, nanti ibadah tengah minggu yang akan datang, ibadah tengah minggu anak, demikian juga Bapa di dalam surga, kegiatan ibadah untuk kaum wanita, untuk Bapa di dalam surga, ibadah remaja pemuda, dan juga ibadah umum yang dilanjutkan dengan ibadah kaum pria. Kami sudah mulai Tuhan melengkapi seluruh jam-jam ibadah itu. Kami mohon kiranya Engkau hadir
melawat peribadatan kami. Agar Bapa di dalam surga, kami boleh senantiasa diperbaharui oleh lawatan-Mu, oleh Tuhan jamahan-Mu, oleh Tuhan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tambah-tambahkanlah jumlah dan bilangan umat-Mu. Kembalikanlah jiwa-jiwa lama. Tambah-tambahkanlah dengan jiwa-jiwa yang baru. Supaya Bapak semakin semaraklah puji-pujian dari kalangan umat-Mu. GBIS di Jalan Baladewa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berdoa Bapa di dalam surga untuk umat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua. Jiwa baru, jiwa lama sekaliannya Bapa di dalam surga. Agar Engkau memimpin seluruh kehidupan kami dari hari ke hari. Sekolah, yang kuliah, yang kerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, usaha, berdagang Bapa di dalam surga. Terutama kepada saudara-saudara kami yang berkekurangan. Para janda anak yatim piatu di tengah-tengah kami. Nyatalah kiranya kerajaan-Mu. Nyatalah kiranya kebenaran-Mu, kedaulatan-Mu dalam kehidupan umat-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah umat-Mu di dalam pergumulannya. Orang tua yang bergumul untuk anak-anaknya. Anak-anak yang bergumul untuk orang tuanya. Suami yang bergumul untuk istrinya. Dan istri yang bergumul Tuhan untuk suaminya. Biarlah kiranya beroleh belas kasihan yang daripada-Mu. Pertolongan yang daripada-Mu. Mereka yang bergumul untuk kesehatannya. Kiranya mendapat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terutama hamba berdoa Tuhan buat Ibu Gembala. Biar di masa tua ia boleh sungguh-sungguh menikmati kesembuhan yang sempurna yang daripada-Mu. Biarlah ia senantiasa boleh berbahagia dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang, menikmati urapan-Mu, sehingga tetap setia untuk memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat umat-Mu kaum muda yang bergumul Tuhan untuk perjodohannya. Biar kiranya Engkau Tuhan mempertemukan mereka dengan jodoh yang sepadan. Mereka yang merindu Tuhan, mereka yang bercita-cita dan berpengharapan kepada untuk masuk dalam pernikahan kudus. Kau berikan kemudahan, kemurahan di tahun ini Tuhan. Berkat dan kelegaan yang daripada-Mu. Agar mereka Tuhan boleh diberkati di dalam pernikahan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat tetangga-tetangga kami. Kiri, kanan, depan, dan belakang. Baik di dalam mengikuti ibadah ini Tuhan. Maupun dari tengah-tengah gereja-Mu di Jalan Baladewa. Biar hadirat-Mu memancar ke kiri, ke depan, ke belakang. Untuk menjamah hati para tetangga kami. Sehingga para tetangga kami boleh melihat bahwa Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang memelihara kami Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memancarkan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga hati mereka boleh dilembutkan. Sehingga mereka boleh datang juga kepadamu. Bersama-sama dengan kami. Beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami menyerahkan Tuhan. Untuk ibadah dan pelayanan. Pekerjaan-Mu Tuhan selama bulan Februari ini. Hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kesadaran. Dan sungguh-sungguh pertobatan. Kepada setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Agar mereka sungguh-sungguh mempersiapkan Tuhan. Pelayanan itu. Di dalam kekudusan. Dan di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa Bapa bagi bangsa dan negara Israel umat pilihan-Mu. Mohon anugerah kasih karunia keselamatan daripada-Mu. Kuat kuasa-Mu lah yang memagari negara Israel di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang ini. Demikian juga kiranya Engkau membangkitkan Tuhan, menambahkan penuai-penuai-Mu, pekerja-pekerja-Mu, penginjil-penginjil-Mu dari kalangan kedua belas umat pilihan-Mu, umat kesayangan-Mu itu. Perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, agar terlaksanalah apa yang menjadi rancangan dan kehendak-Mu di tengah-tengah umat pilihan. Berkat-Mu melimpah bagi kota Yerusalem, terutama damai sejahtera yang memenuhi kota itu, lewat lawatan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami bawakan bangsa negara kami Indonesia, agar Tuhan Engkau melindungi bangsa negara kami dari berbagai tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami. Biar bangsa kami Tuhan mendapat kasih karunia di mata-Mu. Kalau Tuhan yang memberkati penginjilan-penginjilan di Indonesia, dilengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama, tambah-tambahkan hamba-hamba yang Kau urapi, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak daripada saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Pimpinlah para petobat baru, pimpinlah para murtadin, Bapa di dalam surga dalam kebenaran Injil. Biarlah Injil sepenuhnya meluas di
seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Memberkati provinsi kami, memberkati kota kami Jakarta Bapa di dalam surga. Biar Tuhan Yesus Kristus ada kedamaian, ada keamanan Tuhan, ada keselamatan di tengah-tengah kota Jakarta. Jakarta dihindari dari berbagai macam bencana-bencana. Biar kota ini semakin baik Tuhan, oleh karena berkat dan pertolongan. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dari Bapak Presiden sampai pemimpin-pemimpin wilayah. Tuhan Yesus Kristus, terangi hati dan pikiran mereka agar mereka mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Mampukan mereka untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan tupoksinya di dalam kasih dan kebenaran. Menjalankan pemerintahan yang berkerukunan dan berkeadilan. Oleh karena itu, ulurkanlah tangan-Mu yang ajaib dan penuh kuasa. Singkirkanlah dan hancurkanlah segala bentuk Tuhan keserakahan, kemunafikan, kepalsuan, radikalisme, arogansi dari tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan jiwa raga kami sepanjang istirahat malam kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah sebenarnya tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus. Agar esok hari kami boleh dibangkitkan dengan semangat baru, kuasa kebangkitan daripada. Terima kasih Bapa. Padamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup di surga sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bang. Tuhan Ya, memberkati. Tuhan berkati. Makasih Bang. Tuhan Yesus berkati. Sehat selalu. Sini Amin, foto. amin. Ayo difoto dulu nggak? Iya deh, foto. Iya, yuk Kak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk firman-Nya. Yuk, 1. Satu, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati semua. Tuhan Yesus Tuhan berkati.